Halo semuanya, selamat datang di channel Bisikan Malam bersama saya Panca. Dan pada episode kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis ataupun pengalaman horor yang pernah saya rasakan. Namun pertama kali, sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya mengajak atau memohon teman-teman semua untuk mensubscribe channel ini supaya lebih semangat lagi kami untuk memposting hal-hal yang berbau mistis maupun berbau horor. Nah, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke cerita dan episode pertama kali ini. Jadi teman-teman, pengalaman ini terjadi ketika saya masih SD dan itu sudah terjadi beberapa puluhan tahun yang lalu. Artinya saya udah tua ya. Jadi teman-teman, ketika itu kejadiannya itu adalah ketika kita bermain yang namanya permainan raja. Nah, permainan raja ini hampir mirip dengan petak umpet yang ada di Jawa. Jadi kita bersembunyi dan ada yang menjaga gawangnya, ibaratnya seperti itu ya. Tetapi permainan raja ini dilakukan hanya dibagi menjadi dua grup. Grup A, kerajaan A, grup B, kerajaan B. Jadi saya waktu itu dan bersama dengan teman-teman kurang lebih itu 14 orang, jadi 7 melawan 7, kita memilih masing-masing satu raja. Jadi dari kerajaan A satu raja, kerajaan B satu raja. Nah, setiap kerajaan ini harus berlomba-lomba untuk menangkap rajanya. Jadi artinya yang enam orang ini kita berusaha untuk menangkap raja dari lawan. Nah, tapi kita juga bertanggung jawab untuk mengamankan raja supaya tidak ditangkap oleh orang lain atau kerajaan lain. Nah, waktu itu kita bagian yang bersembunyi atau kita yang menang ya. Sudah dilakukan sweet, lalu kita menang, artinya yang menang itu akan bersembunyi, yang kalah sweet itu adalah menjaga gawang atau menjaga kerajaan. Jadi dalam waktu beberapa menit, dalam 1 menit pertama kita berpencar semua. Untuk yang kerajaan yang bersembunyi, kita bersembunyi satu persatu karena persyaratannya adalah ketika dua pengawal dan satu raja tertangkap, maka mereka kalah. Ketika 3 atau 4 pengawal tertangkap, maka kerajaan runtuh. Tetapi kalau misalnya tertangkap satu raja, maka kerajaan juga runtuh. Persyaratannya seperti itu. Jadi kita semua berpencar supaya kita nggak tertangkap secara sekaligus gitu ya, dengan syarat yang itu. Kita bersembunyi. Saya pada saat itu berlaku sebagai pengawal kerajaan. Nah, jadi saya bersembunyi. Nah, titik seramnya adalah, titik horornya itu adalah ketika saya bersembunyi, di mana tempat persembunyian saya itu adalah kawasan yang memang dilarang oleh masyarakat setempat atau warga setempat untuk dimasukin. Jadi ada kurang lebih 300 meter kali 300 meter melingkar. Itu lingkaran itu seperti daerah seperti kayak hutan ya, seperti hutan, dimana di dalamnya itu ada satu kuburan yang kita sebut sebagai kuburan Hulu Balang. Hulu Balang itu adalah penjaga desa gitu, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, itu dari batu. Nah, itu menjaga kawasan itu ditempatkan hanya untuk Hulu Balang gitu. Jadi 300 kali 300 meter itu adalah tempat untuk Hulu Balang. Sebenarnya Hulu Balangnya itu ada di tengah-tengah gitu ya. Tapi dari pinggir, dari masyarakat setempat sudah membuat batas di mana kita tidak bisa melewati itu. Nah, sayangnya ketika saya SD itu, ketika bermain raja ini, saya masuk menyelinap ke dalam supaya saya pikir biasalah, namanya juga anak kecil ya, biasalah orang juga itu hanya mitos, hanya omongan-omongan masyarakat setempat saja gitu ya. Nah,
Dan saya juga yakin gitu kalau misalnya saya masuk ke dalam, pasti teman-teman lawan saya nggak bakalan berpikir kalau ada saya di dalam, karena memang kawasan itu dilarang gitu kan. Jadi saya masuk tanpa aba-aba, ya saya nggak takut apa-apa. Nah, saya bersembunyi di balik pohon, dan itu pohonnya itu saya nggak begitu paham itu pada saat itu ya, pohon tersebut. Akhirnya sampai selang beberapa menit, kita itu jadi yang jaga yang kerajaan yang kala ini sedang mencari-cari kita gitu ya. Nah, ternyata saya mendengar bahwa kita itu udah kalah gitu. Kita udah kalah dan tiba-tiba hujan, hujan deras, dan saya nggak merasakan hujan karena memang kawasan ini masih kayak hutan gitu. Jadi kalaupun ada gerimis-gerimis yang menetes, itu nggak langsung terasa karena masih ketutupan sama pohon-pohon yang banyak gitu ya. Jadi saya nggak merasa hujan, dan teman-teman saya lihat dari jauh bahwa mereka itu semua sudah ada yang lari gitu ya, ada yang kembali ke rumahnya gitu. Nah, itu tepatnya itu kan kejadian ini kan malam ya, karena permainan raja ini, oh ya maaf tadi saya belum ceritakan bahwa permainan raja ini biasanya dilakukan itu jam 6 ke atas. Jadi ketika udah agak gelap gitu, karena bersembunyinya itu lebih terasa gitu. Nah, itu tadi terkait dengan waktunya, tadi saya lupa jelasin di awal. Jadi ketika hujan jam setengah tujuh itu teman-teman tuh pada berlarian. Saya mencoba untuk lari, tapi sebenarnya itu saya nggak tahu apa mereka lari itu karena takutnya dikejar-kejar oleh lawan atau gimana, karena daerah yang tempat saya bersembunyi itu belum ada tetes-tetes air hujan gitu loh, belum ada. Nah, akhirnya saya mendengar bahwa sepertinya di daerah kerajaan itu sudah tidak ada gitu loh. Saya melihat dari jarak jauh bahwa mereka tuh udah nggak ada yang jaga, artinya sepertinya permainannya udah selesai gitu. Nah, mereka mencari-cari saya, mereka manggil-manggil saya gitu ya. Mereka manggil-manggil saya dari jarak jauh karena memang saya ceritanya udah selesai nih acara gamenya nih gitu. Ayo gitu dipanggil, tetapi teman-teman ini tidak mendengar suara saya. Iya, saya jawab iya gitu, tapi nggak ada yang mendengarkan suara saya gitu. Nah, saya sampai mau balik gitu ya. Saya mau balik karena saya udah tahu sepertinya udah selesai gamenya gitu, karena mungkin karena hujan atau apa gitu ya. Saya saat itu belum tahu ini ceritanya, tapi saya berusaha mundur. Saya dari persembunyian saya memang agak di tengah, agak masuk sedikit ya. Saya berjalan, tiba-tiba ternyata hujan dan itu udah ada becek gitu. Jadi tanahnya itu tuh ada becek. Kaki saya masuk ke tanah. Kaki saya itu masuk ke tanah dan saya teriak gitu, tolong gitu. Saya minta tolong gitu, tolong gitu. Tetapi nggak ada satupun yang dengar. Saya melihat jelas, karena malam itu kan masih gerimis ya, jadi masih belum terlalu deras hujannya. Harusnya teman saya itu bisa mendengar karena jaraknya itu ya dengan suara anak kecil yang kencang gitu masih bisa harusnya didengar gitu. Nah, saat itu saya teriak. Saya ingat banget teman saya itu di seberang pagar itu, seberang batasnya lahan ini, dia berdiri di situ cari-cari saya gitu. Tapi teman saya itu namanya Uli. Nah, si Uli ini itu nyari-nyari tapi nggak didengar suara saya, padahal saya itu udah teriak berkali-kali tapi tidak didengar. Dan saya dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat dia gitu, ngelihat ke arah saya, tapi dia sama sekali sepertinya tidak melihat saya gitu. Nah, di situ saya mulai curiga, ada apa ini gitu ya. Tiba-tiba saya tersendak gitu ya. Tersendak itu jadi ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat seperti ada rambut panjang dan juga tinggi. Nah, masyarakat sekitar itu menyebutnya itu adalah sosok daripada Begu Ganjang. Begu Ganjang itu artinya, kalau begu itu artinya hantu, ganjang itu artinya panjang. Jadi hantu yang cukup panjang gitu. Dia mempunyai sosok yang tinggi, juga rambutnya panjang dan mukanya itu nggak jelas gitu. Nah, saat itu saya nggak sadar itu bentuknya seperti itu. Yang saya tahu bahwa seperti ada rambut dan
rambut itu cukup panjang gitu. Nah, saya teriak, saya nangis gitu ya. Saya nangis, namanya juga anak kecil. Saya menangis, tapi tidak ada yang mendengar, teman-teman. Saya itu udah berjuang untuk karena kaki saya itu masih nyangkut di tanah gitu. Tanah itu tuh pun saya gerak-gerakin nggak bisa gitu. Saya supaya bisa ini, malah saya itu makin dalam gitu. Jadi saya nggak begitu mau bergerak karena saya takutnya itu adalah lumpur yang menyedot gitu loh. Ada tanah gitu kan ya, kalau semakin kita tekan ya kita makin masuk gitu. Saya takut seperti itu. Nah, tiba-tiba saya tuh tersendak lagi bahwa sepertinya ada yang salah nih, ada yang nggak beres gitu. Apakah karena saya masuk ke daerah terlarang ini atau enggak gitu. Saya nangis, sambil nangis saya udah kedinginan karena memang udah mulai basah badan. Saya udah mulai kedinginan, saya menggigil, terus saya panggil teman saya si Uli gitu, tapi dia tidak dengar sama sekali. Terus saya melihat warga sekitar juga udah rame karena saya dikasih tahu sama teman-teman bahwa saya itu belum balik gitu dari permainan gitu, dan itu udah malam gitu kan. Dan mereka mencari-cari tapi tidak mendengar sama sekali, dan mereka juga tidak melihat saya sama sekali, padahal saya lumayan dekat gitu, paling cuma 50-100 meter gitu. Harusnya tuh kalau misalnya mereka melihat ke dalam, itu pun harusnya mereka melihat, tapi ada yang mudah melihat ke arah saya tapi mereka nggak melihat gitu. Nah, akhirnya saya tuh mulai pasrah teman-teman. Saya itu udah teriak karena suara saya juga udah mulai capek gitu ya. Saya mulai pasrah, terus saya tiba-tiba saya terduduk gitu ya, supaya saya itu aman gitu. Saya duduk di kayak di akar pohon. Terus saya melihat, saya doa ya Tuhan tolong gitu, intinya begitu. Terus saya masih nangis terus gitu. Saya menangis, terus tiba-tiba saya melihat lagi di sisi sebelah kanan itu seperti ada sosoknya itu putih. Saya nggak tahu itu sosok atau gimana, tapi tiba-tiba aja mata saya itu ngelihat ke arah kanan bahwa seperti ada yang baru lewat gitu ya. Ada yang baru lewat, terus saya minta tolong gitu, tapi dia tidak mendengar gitu, tidak membantu. Dan saya nggak melihat jelas juga saat itu gitu ya. Saya nggak melihat jelas juga saat itu. Dan saya itu berhenti itu ketika akhirnya saya melihat ke arah ke belakang lagi gitu ya. Saya iniin tangan saya ke belakang lagi, dan saya merasa kalau saya itu memegang kaki gitu. Jadi saya itu di bawah pohon, ada 2 pohon gitu ya. Jadi di bawah pohon ini saya merasa bahwa saya itu sedang memegang kakinya itu gede gitu. Kakinya itu gede banget kayak akar pohon gitu. Terus saya mulai lemas. Saya nggak tahu ngomong apa-apa, kayak saya tuh nge-freeze gitu ya. Saya nge-freeze. Terus akhirnya saya itu mulai lemas. Terus puncaknya itu saya nggak sadar bahwa saya itu udah terbangun. Jadi saya udah terbangun, bangun itu udah di rumah ceritanya. Bangun itu udah di rumah. Saya bingung gitu, kok saya udah di rumah gitu. Saya pikir saya mimpi ya kan. Ternyata memang salah satu warga itu berusaha masuk, entah itu pakai doa atau apa nggak tahu, tapi mereka masuk ke dalam tempat saya yang kejebak itu. Mereka masuk salah satu, terus saya dibawa pulang. Jadi itu udah cerita dari keluarga lah, ceritanya itu udah cerita dari keluarga. Nah, akhirnya saya diceritain kenapa masuk gitu. Saya namanya anak kecil masih dimarahin lah kenapa masuk ke sana. Terus ya saya jelasin lagi main dan lain-lain gitu ya. Saya ceritain kronologinya. Terus ya udah, saya dibilang untuk jangan lagi gitu. Nah, keesokan harinya, 1 hari setelah kejadian teman-teman, jadi besoknya kan harus sekolah. Dan teman-teman tak tahu, saya memang kalau sekolah pasti ngelewatin itu. Jadi itu kita lewatin gitu ya. Selalu kita lewatin. Dan selama saya masih sekolah itu nggak pernah saya itu ngelirik ke kiri gitu. Jadi itu jalan kita ke sekolah itu jalan terus sebelah kirinya kita gitu. Nah, selama saya sekolah itu nggak pernah ngelirik ke kiri karena memang
karena setelah saya sadar kemarinnya itu, saya jadi penasaran gitu, emang apa sih yang saya lihat gitu ya, saya jadi penasaran. Terus cerita-cerita orang juga sepertinya hulu balang marah gitu, terus sepertinya penjaga desa itu marah ketika saya tidak taat sama aturan gitu. Dan saya bikin saya penasaran, namanya juga anak kecil ya, saya takut sebenarnya. Tapi zaman kecil dulu tuh kita itu diantar sekolah itu belum pakai kendaraan gitu ya, jadi kita itu masih melewatin sawah, terus sampai kurang lebih 1-3 kilometer, tapi hanya sawah ya, hanya sedikit itu aja, hanya kawasan itu aja yang ada pohon-pohonannya. Tapi kalau sawah kan ini terbuka ya, jadi masih bisa kelihatan ada orang yang lewat apa enggak. Nah, yang saya takutkan itu adalah, saya penasaran itu hanya kawasan yang 300 kali 300 meter itu. Jadi selama saya sekolah itu saya belum pernah melihat ke kiri. Pertama kali saya ngelihat itu yaitu keesokan hari dari kejadian. Jadi ketika saya berangkat sekolah, akhirnya saya memberanikan diri untuk melihat ke kiri, karena selama ini memang nggak pernah kepikiran untuk melihat gitu. Cuman baru pertama kali ini tuh saya itu ingin melihat apa sih yang kemarin kejadian gitu, lokasi saya itu di mana sih kemarin gitu ya. Akhirnya saya melihat dan itu adalah pohon. Jadi ada dua pohon yang kalau kita disebut itu adalah pohon arak gitu loh, pohon arak, dimana memang pohon arak itu bentuknya itu kayak nggak benar gitu, kayak bentuk kepala orang gitu, dan itu ada kayak rambut kayak ijuk-ijuk gitu loh, yang hitam-hitam. Dan saya merasa bahwa kayaknya yang aku lihat itu, yang aku rasakan itu, sepertinya yang kejadian tadi malam itu yang bikin saya takut itu adalah karena saya melihat pohon itu yang saya lihat gitu kan. Nah akhirnya jadi saya nggak percaya gitu, karena saya belum melihat secara langsung kan. Saya hanya merasa gelap-gelap gitu, terus ada kayak rambut gitu. Nah, akhirnya saya udah percaya bahwa saya hanya melihat pohon. Jadi hanya benar-benar karena ketakutan aja gitu kan. Nah, keesokan harinya itu ketika berangkat ke sekolah lagi, saya melihat lagi ke situ. Tiba-tiba pohon itu sudah tidak ada, teman-teman. Pohon itu sudah tidak ada dan saya langsung drop. Jadi apa yang saya lihat sebenarnya gitu. Terus saya pikir namanya anak kecil ya, saya nggak berani nanya gitu. Terus saya mau nanya ke keluarga juga terkait pohon itu, nggak gitu. Akhirnya saya intip itu dari jarak jauh, apa pohon itu ditebang apa enggak. Kalau misalnya tebang kan masih ada tanda-tandanya dong gitu ya, masih ada tanda-tanda penebangan gitu. Tapi tidak ada, teman-teman. Jadi dari situ saya merasa bahwa memang sepertinya itu adalah sosok Begu Ganjang gitu. Tapi sampai sekarang sebenarnya saya tuh belum tahu gitu ya. Sampai sekarang saya belum terlalu yakin itu sosok Begu Ganjang, karena ya itu tadi, ketika berangkat sekolah saya melihat itu adalah pohon arak gitu. Dan tapi keesokan harian pohon itu sudah tidak ada. Di situ ya sampai bikin saya penasaran sampai sekarang sebenarnya, apakah kejadian yang masa kecil itu adalah saya dijebak oleh Begu Ganjang apa enggak gitu. Nah itu teman-teman ceritanya. Jadi tetapi terkait dengan sosok hulu balang yang ada di daerah kawasan itu, memang itu pernah saya alamin. Saya pernah dengar suara bahwa, tapi hanya suara ya, ketika saya SD itu saya pernah mendengar suara kayak tit gitu. Jadi suara itu biasanya muncul ketika akan ada kejadian yang mengerikan. Kejadian yang mengerikan itu bisa kematian, bisa pertengkaran, bisa pembunuhan dan lain-lain. Dan itu sudah sering terjadi ketika SD saya. Ketika saya SD, ketika memang itu suara bunyi, pasti ada kejadian gitu loh. Dan itu sudah terbukti semuanya, teman-teman. Jadi waktu itu ada kebakaran rumah yang mengakibatkan satu orang sedang tertidur itu ikut juga kebakaran. Sebelum kebakaran itu, karena memang orang-orang kampung itu lagi ada di kampung yang lain, dekat juga sih sebenarnya, sedang ada pesta pernikahan gitu ya. Jadi orang-orang pada sibuk membantu di sana.
Nah, saya lagi di rumah itu karena mama saya juga lagi pergi ke pesta dan acara pernikahan gitu. Terus ketika itu saya lagi di rumah, tiba-tiba ada suara bunyi tit gitu, dan itu saya keluar dan beberapa keluarga-keluarga yang lain juga keluar karena ada apa gitu ya, karena memang kepercayaan kita seperti itu ya, pasti ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Ada apa, akhirnya kita cek rumah, aman semuanya, listrik aman, terus ada yang bakar kayu apa enggak, aman semuanya. Dan kejadiannya itu adalah ternyata benar, di kampung sebelah ada yang kebakaran hebat, itu ngebakar 2 rumah, dan itu ada 1 orang yang terjebak di dalamnya yang sedang tidur siang, dan itu kebablasan, kebakaran semuanya sampai hangus. Dan itu adalah salah satu pertanda yang pernah disampaikan oleh Hulu Balang. Pertanda yang lain yang pernah disampaikan oleh Hulu Balang adalah ketika dia bunyi, ketika itu pada saat itu adalah jam 4 pagi, itu tahun 2006. Saya ingat banget itu jam 4, jam 3 sampai jam 4 pagi gitu. Pertama kali itu bunyi, dan bunyinya itu seperti sama, cuman lebih panjang dan seperti menangis gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti menangis. Akhirnya kita semua keluar. Satu kampung itu keluar, terus kita keluar ke halaman karena kita takut ada apa gitu ya. Ternyata teman-teman, itu adalah kejadian gempa yang ada di Aceh, dan itu lumayan dekat ya, lumayan terasa di daerah Sumatera Utara ya. Jadi itu terasa banget sampai di halaman gitu, kita sampai bertengkurap gitu ya untuk menahan itu. Dan itu adalah benar-benar keajaiban, karena kalau misalnya kita lagi tertidur pada saat itu ada beberapa rumah juga yang ambruk ya. Kalau misalnya kita nggak mendengarkan itu benar-benar kita akan terjebak dalam luka gitu ya, atau kecelakaan karena akibat gempa itu. Jadi sosok Hulu Balang itu sebenarnya percaya atau tidak percaya gitu ya. Saya untuk sampai saat ini percaya tapi tidak percaya gitu, ngerti nggak sih? Jadi kenapa saya percaya? Karena waktu SD, waktu kecil saya, ketika saya masih di kampung, saya merasakan benar-benar dia itu penjaga kampung gitu, yang setiap ada pencurian pun dia bunyi gitu. Ada misalnya maling gitu malam-malam atau subuh-subuh yang mau mencuri motor atau kendaraan, itu bunyi gitu. Terus ketika ada yang waktu itu juga pemuda yang sedang bunuh diri gitu ya, itu bunyi juga. Terus ada yang dibunuh juga, itu bunyi. Dan berkali-kali ada kebakaran rumah, itu bunyi. Ada yang meninggal, jadi nenek-nenek yang mau meninggal di rumah juga itu bunyi. Jadi dari kecil tuh saya ngerasakan langsung gitu sosok ini gitu loh. Maksudnya bukan melihat secara kasat mata, tapi bener gitu. Maksudnya suara-suara ini tuh ada ininya, ada tujuannya untuk menjaga desa gitu. Dan itu terasa gitu ketika saya kecil gitu. Nah, tapi kenapa saya sekarang nih antara kurang percaya juga gitu, jangan-jangan itu adalah hanya kebetulan gitu ya. Ya karena zaman sekarang gitu ya, segala sesuatu itu bisa dibuat-buat gitu ya, bisa dibikin-bikin gitu. Nah, itu mungkin yang bikin saya itu kadang-kadang percaya nggak percaya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bisikan malam kali ini. Ceritanya langsung dari pengalaman saya. Mungkin next time untuk cerita selanjutnya mungkin bisa cerita dari teman-teman semuanya atau bintang tamu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman jangan lupa untuk nge-subscribe ya, supaya saya itu lebih semangat gitu ya untuk bercerita tentang pengalaman mistis. Untuk next atau video selanjutnya boleh teman-teman komen, atau mungkin ada masukan dari teman-teman boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di bisikan malam lainnya.